Teman-teman, bayangin kalau di tengah keramaian kota, tiba-tiba muncul ondel-ondel Nurdin berdiri kaku dengan muka muram, ada burung nuri merah hijau di bahunya teriak-teriak, buah nangka pecah di jalan, dan dari balik bayangan nongol sosok mayat hidup Jerman bernama Nachtzerer. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Biar channel ini makin rame dan bisa terus berbagi kisah unik bareng kalian semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, yang sudah ngasih kita kesehatan dan kesempatan buat kumpul bareng di cerita gokil kali ini. Ayo tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar, biar video ini penuh berkah. Jangan lupa kita juga selalu bertakwa kepada Allah, karena itu kunci kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surat Al-A'raf 56. Ayat ini nyambung banget sama kisah kita, karena kerusakan bisa muncul bukan cuma dari manusia, tapi juga mitos, ketakutan, dan kelalaian. Tuliskan juga kalian dari mana asalnya di kolom komentar, biar kita makin akrab satu sama lain. Dan tonton video ini sampai selesai ya, karena di deskripsi ada pertanyaan spesial. Siapa yang bisa jawab dengan benar? Insya Allah ada hadiah di akhir video. Suasana di pusat kota siang itu sebenarnya berjalan biasa-biasa saja pada awalnya. Orang-orang berlalu lalang di trotoar, ada yang sibuk belanja di kios-kios kaki lima, ada yang lagi ngopi di warung pinggir jalan, dan sebagian lagi ikut bergerombol dalam sebuah kerumunan yang belum jelas tujuannya. Udara terasa panas karena terik matahari menimpa aspal yang sudah penuh retakan, dan dari berbagai sudut terdengar bunyi klakson kendaraan yang saling bersahutan, khas kota besar yang tidak pernah sepi. Akan tetapi, dalam hitungan menit, suasana yang tadinya normal itu berubah drastis jadi aneh dan menegangkan ketika tiba-tiba muncul sosok besar, ondel-ondel Nurdin. Ondel-ondel itu berdiri kaku tepat di tengah kerumunan, tubuhnya menjulang lebih tinggi dari orang-orang biasa. Rambut ijuknya tampak acak-acakan, kain warna-warni yang menutupi tubuhnya berkibar pelan tertiup angin, tapi yang paling bikin orang merinding adalah wajah topengnya. Topeng ondel-ondel Nurdin terlihat muram, mata melotot kaku, bibir kaku seolah sedang manyun mikirin tagihan listrik bulanan yang belum dibayar. Beberapa orang yang awalnya berani mendekat langsung mundur beberapa langkah sambil berbisik-bisik. Kok serem banget, ya? Padahal biasanya kalau ada ondel-ondel kan buat hiburan, ini kok auranya kayak beda. Di bahu besar ondel-ondel itu, hinggap seekor burung nuri berwarna hijau dengan bulu merah menyala di bagian kepala. Burung itu kelihatan sehat, tapi sifatnya cerewet luar biasa. Sejak pertama muncul bersama ondel-ondel, burung itu tidak berhenti berteriak. Kadang teriakannya mirip suara orang ketawa ngakak, kadang seperti suara orang lagi marah. Bahkan ada yang bilang suaranya sempat menirukan bunyi klakson angkot. Orang-orang yang udah panik malah makin bingung gara-gara burung ini. Ada seorang ibu-ibu bawa belanjaan sampai teriak, "Astagfirullah, itu burungnya ngomong apaan sih?" Sementara ada juga anak kecil yang malah ketawa ngakak. Burungnya lucu banget, kayak niru suara abah kalau lagi dimarahin emak." Kerumunan yang tadinya masih bisa dikendalikan berubah jadi agak kacau. Beberapa orang yang tadinya berdiri santai, langsung lari ke arah yang berlawanan begitu mendengar suara teriakan burung nuri bercampur dengan tatapan muram ondel-ondel Nurdin. Bayangkan aja, suasananya jadi absurd. Di tengah kepanikan orang-orang yang lari terbirit-birit, masih ada juga yang sempat menengok ke atas sambil komentar. "Ih, itu burung apa sih? Kok bisa numpang di ondel-ondel?" Kalimat itu bikin orang lain yang lagi tegang jadi ikut tertawa kecut. Kayak ngerasa konyol tapi takut juga. Keadaan makin tambah aneh ketika tiba-tiba terdengar suara keras dari arah pinggir jalan. Sebuah gerobak buah yang lagi didorong penjualnya oleng, lalu salah satu buah nangka besar yang ada di dalamnya jatuh ke aspal. Nangka itu jatuh dengan bunyi, gedebuk. Lalu, plak, begitu pecah. Isinya yang kuning berceceran, sebagian lengket menempel di jalanan, sebagian lagi hancur di bawah roda motor yang lewat tanpa sempat mengerem. Aroma manis khas nangka langsung menyebar ke udara, tapi baunya malah campur aduk dengan bau asap knalpot dan debu jalanan, bikin semua orang jadi tambah mual. Orang-orang yang melihat nangka pecah itu malah semakin gaduh. Ada yang berkomentar sok serius, "Waduh,
Ini pertanda buruk, nangka pecah di jalan, bisa jadi alamat sial. Ada juga yang lebih fokus ke aroma buahnya. Sayang banget tuh nangka, harusnya bisa dimakan bareng-bareng, malah jadi campur sama asap motor. Sementara seorang bapak penjual nangka cuma bisa tepuk jidat sambil ngomel. Aduh, rugi lagi, nangka mahal loh sekarang. Sementara itu, ondel-ondel Nurdin tetap tidak bergerak sedikit pun. Wajah topeng muramnya seperti makin menekan suasana. Burung Nuri di bahunya makin berisik. Kali ini teriakannya mirip suara sirine polisi. Orang-orang semakin bingung. Ini ondel-ondel beneran atau semacam pertunjukan horor dadakan? Ada yang iseng merekam dengan ponsel, komentarnya, "Wih, konten nih. Bisa viral kalau diupload ke TikTok." Tapi yang lain justru menegurnya, jangan, nanti malah sial, itu aura-aura angker, bro." Beberapa remaja nekat mencoba mendekat. Mereka penasaran banget, apalagi setelah melihat nangka pecah dan burung Nuri yang tidak berhenti berteriak. Tapi begitu jarak mereka tinggal beberapa meter, salah satu remaja itu tiba-tiba menjerit. Sumpah deh, gue ngerasa merinding. Kayak ada yang jalan di belakang ondel-ondel itu. Teman-temannya langsung mundur, saling dorong-dorongan sambil teriak panik. Walaupun mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, perasaan takut bercampur heran bikin suasana semakin konyol tapi juga menegangkan. Seorang tukang ojek yang lagi nunggu penumpang di pinggir jalan sampai ikut nimbrung. Dia nyeletuk, kayak begini MAH bukan demo, bukan pasar malam, ini MAH film horor gratis. Komentar itu bikin beberapa orang ketawa terpaksa, walau jelas-jelas rasa takut tetap menguasai. Dan yang bikin makin absurd, dari arah lain ada suara pedagang keliling yang masih jualan es teh manis sambil teriak lantang. Es teh manis, dingin seger. Padahal orang-orang udah panik, tapi si pedagang tetap berjualan dengan santainya. Bahkan ada satu anak muda yang masih sempat beli segelas es teh di tengah kekacauan itu, lalu bilang, "Ya udahlah, takut-takut minum aja dulu." Ondel-ondel Nurdin, burung Nuri cerewet, nangka pecah, orang-orang panik, pedagang masih jualan, semua bercampur jadi satu adegan yang gak masuk akal. Seolah kota itu sedang menggelar pertunjukan besar tanpa skenario, di mana semua tokoh punya perannya masing-masing. Ada yang lari, ada yang ketawa, ada yang makan, dan ada juga yang cuma bisa melongo. Tapi satu hal yang jelas, sejak kemunculan ondel-ondel Nurdin, suasana di pusat kota berubah total dari normal jadi penuh misteri konyol yang bikin merinding sekaligus ngakak. Awalnya, kerumunan orang yang sedang demo itu masih berisik dengan teriakan-teriakan tuntutan mereka. Ada yang bawa poster dari kertas karton, ada yang bawa toa buat teriak-teriak, bahkan ada juga yang cuma ikut nimbrung karena penasaran. Jalanan yang tadinya dipenuhi suara orasi dan yel-yel protes, mendadak berubah suasananya setelah insiden nangka pecah dan munculnya ondel-ondel Nurdin dengan burung Nuri cerewet di bahunya. Orang-orang yang sebelumnya mengangkat spanduk dengan wajah serius kini malah bengong. Sebagian berhenti meneriakkan tuntutan mereka, dan justru sibuk mengeluarkan ponsel. "Woi, rekam-rekam. Ini lebih rame dari orasi," teriak seorang anak muda yang sebelumnya begitu semangat berorasi. Beberapa orang langsung berlarian mendekat ke arah buah nangka yang pecah di tengah jalan. Ada yang iseng selfie dengan ekspresi horor palsu, ada yang bergaya seolah sedang di lokasi bencana besar. Bro, cepet fotoin gue di depan nangka pecah ini," captionnya, "korban pertama kerusuhan." Haha. Temannya malah beneran fotoin dengan angle dramatis. Padahal yang difoto cuma nangka beleberan di aspal. Ada pula bapak-bapak yang niatnya tadinya ikut protes, tapi begitu lihat nangka pecah malah nyeletuk, nangka tuh bagus buat campuran es buah, ada yang bawa sendok nggak?" Mendengar itu, ada pemuda yang langsung ngorek-ngorek tasnya. "Bentar, kayaknya gue bawa sendok plastik bekas beli mie ayam deh." Orang-orang di sekitarnya yang tadinya tegang jadi ngakak. Namun tawa itu nggak bertahan lama. Dari sisi gelap bangunan tua yang catnya sudah mengelupas, tiba-tiba terdengar suara aneh, seperti bunyi gesekan sesuatu menyeret di lantai. Orang-orang yang ada di barisan paling dekat langsung menoleh. Awalnya mereka pikir cuma kucing liar atau gelandangan yang lagi ngumpet. Tapi suara itu makin jelas. Krek, krek, seperti tulang yang kering bergesekan. Dari balik bayangan gelap, muncul sosok yang membuat semua orang langsung menahan napas. Itu adalah sosok menyeramkan, tubuhnya kurus kering, kulit pucat kehijauan, mata kosong tanpa cahaya, mulutnya terbuka memperlihatkan gigi panjang tajam. Dialah Nach Zehrer,
makhluk dari legenda Jerman, semacam mayat hidup yang mirip vampir. Ia berjalan merayap, gerakannya lambat tapi menyeramkan, tangannya kurus dengan kuku panjang hitam. Orang-orang langsung terdiam beberapa detik, seolah otak mereka butuh waktu untuk memproses pemandangan ini. Astagfirullah. Itu apaan? Teriak seorang ibu-ibu, sambil menjatuhkan kantong belanjaan berisi bawang dan cabai. Hanya butuh beberapa detik sebelum kepanikan total melanda. Seorang mahasiswa yang tadinya pasang muka berani di barisan depan langsung jatuh terduduk, lalu pingsan begitu melihat wajah pucat mayat hidup itu. Temannya panik, "Woi bangun woi, jangan drama di sini. Ini beneran serem, bukan demo biasa." Sementara seorang bapak berbadan besar mencoba lari, tapi malah kesandung nangka pecah di jalan, dan jatuh terjerembab dengan wajah penuh serabut buah kuning. Orang-orang di sekitarnya yang melihat jadi campur aduk antara kasihan dan ngakak. Najzehrer terus merayap maju. Nafasnya terdengar berat, seperti desisan ular bercampur suara manusia yang setengah tercekik. Burung nuri di bahu ondel-ondel Nurdin tiba-tiba ikut bereaksi keras. Berteriak lantang, suaranya kali ini terdengar mirip adzan maghrib tapi sumbang. Orang-orang tambah histeris, ada yang langsung sujud di tengah jalan sambil berdoa, ada yang spontan lari tanpa arah. Lari! Ini beneran hantu impor dari Jerman, bukan mainan? Teriak seorang pemuda sambil menendang sandal jepitnya hingga mental ke arah pedagang ketoprak. Situasi makin absurd. Seorang pedagang kaki lima yang jual cilok panik melihat orang-orang kabur. Tapi bukannya ikutan lari, dia malah teriak, jangan kabur dulu, bayar dulu ciloknya. Woi, jangan bawa kabur tusukannya." Suaranya kalah sama teriakan orang lain, tapi tetap kedengaran konyol. Di sisi lain, seorang remaja nekat mengarahkan kamera ponselnya ke sosok Najzehrer, sambil bilang, konten. Ini pasti bisa trending di YouTube." Tapi begitu sosok itu menoleh dengan mata kosong langsung ke arahnya, si remaja gemetar, menjatuhkan ponselnya, lalu kabur secepat-cepatnya. Ada pula momen kocak sekaligus ngeri. Seorang kakek-kakek yang awalnya nggak paham apa yang terjadi malah berdiri santai sambil ngemut permen. Begitu Najzehrer makin dekat, dia nyeletuk, "Loh, ini MAH bukan vampir. Ini kayak tetangga gue di kampung waktu belum gosok gigi seminggu." Ucapan itu bikin orang di sebelahnya yang udah setengah nangis malah ngakak sebentar, walau rasa takut tetap nggak hilang. Suara teriakan, "Astagfirullah," bergema dari berbagai arah. Ada yang sambil berlari kencang, ada yang sambil ngibrit loncat ke atas motor orang lain, ada juga yang panik sampai salah lari ke arah sosok Najzehrer itu sendiri lalu balik badan dengan ekspresi wajah pucat pasi. Semua seperti kehilangan logika. Jalan raya jadi kacau balau, spanduk demo jatuh berserakan, botol air mineral berhamburan, dan nangka pecah makin hancur diinjak-injak massa yang berlarian. Di tengah kekacauan itu, ondel-ondel Nurdin masih berdiri kaku, seolah tak terpengaruh sama sekali. Wajah muram topengnya menatap lurus, sementara burung nuri di bahunya terus teriak dengan suara makin aneh. Kadang seperti orang batuk, kadang seperti suara toa rusak. Orang-orang bingung, apakah ondel-ondel itu pelindung, hiasan, atau justru sumber malapetaka. Panik makin parah ketika salah satu wartawan televisi lokal yang sedang meliput demo itu ikut menjerit histeris. Dia awalnya masih sempat live, dengan suara bergetar berkata ke kamera, "Pemirsa, kami saksikan, ada sesosok makhluk, sangat menyeramkan, mungkin inilah yang disebut." Lalu sebelum kalimatnya selesai, dia menjatuhkan mikrofonnya dan kabur terbirit-birit. Kamera masih menyala, merekam suasana kacau penuh orang berlari, suara teriakan, dan sosok menyeramkan yang merayap keluar dari kegelapan. Beberapa orang mulai histeris membaca doa. Ada yang membaca ayat kursi keras-keras, ada yang baca surat Yasin, ada pula yang cuma bisa teriak, "Ya Allah selamatin kami." Tapi di sisi lain, masih ada segelintir orang yang mencoba tetap waras. Misalnya seorang pemuda iseng yang sambil gemetaran masih berusaha bercanda, kalau ini beneran vampir dari Jerman, jangan-jangan dia nyari sosis bratwurst, bukan darah kita." Komentar itu bikin orang di sekitarnya sedikit lega karena bisa ketawa, meskipun jelas mereka tetap ngeri setengah mati. Kekacauan terus berlangsung. Semakin banyak orang jatuh, tersungkur, pingsan, atau kabur ke arah gang sempit. Suara motor yang ditinggal pemiliknya meraung sendiri, klakson mobil terus berbunyi karena panik. Burung nuri berteriak semakin keras,
seolah memberi aba-aba bahaya. Dan di tengah semua itu, sosok Najzehrer terus melangkah maju dengan gerakan kaku tapi tak terhentikan, menambah suasana yang makin gila, campuran demo politik, pasar malam gagal, dan film horor Jerman yang nyasar ke kota Indonesia. Ondel-ondel Nurdin masih berdiri kaku di tengah jalan, topengnya yang murah makin terlihat seram karena cahaya lampu jalan berkilau di matanya. Orang-orang di sekitar bingung, ada yang bilang, ini boneka kayu hidup apa patung reklame sih. Tapi anehnya, meskipun tubuh ondel-ondel Nurdin gak gerak sama sekali, burung nuri yang bertengger di bahunya justru makin ribut. Suara teriakannya nyaring banget. Kayak speaker toa masjid pas azan subuh tapi volumenya dicekekin full. Awas, awas, bahaya, bahaya. Begitu kira-kira arti teriakannya, karena setiap kali burung itu buka mulut, orang-orang langsung nengok dengan wajah panik. Beberapa warga sampai menutup telinga, karena kuping mereka berasa bergetar. Yang bikin makin aneh, setiap kali Nuri itu teriak, ada getaran kecil di tanah, kayak ada sesuatu yang merangkak di bawah aspal. Di jalanan, aroma nangka yang pecah masih menyengat. Nangkanya gede banget, ukurannya hampir sebesar galon air minum isi ulang, dan dagingnya yang kuning lengket nyebar kemana-mana. Ada orang yang niat banget, saking paniknya tapi juga lapar, malah comot nangka itu buat dimakan. Tapi begitu dikunyah, dia langsung muntah karena ternyata rasa manisnya campur sama bau knalpot, debu, sama sisa bensin yang netes dari motor orang kabur tadi. Astagfirullah, ini nangka atau bom bau sih? Katanya sambil belepotan muntah di trotoar. Beberapa pedagang malah bilang, aroma nangka pecah itu kayak tanda mistis. Kalau buah pecah di jalan, itu artinya ada roh lapar ikut turun, kata seorang bapak-bapak sambil garuk-garuk kepala. Warga lain menimpali, ya iyalah lapar, wong kita demo dari pagi belum makan. Jadi suasananya udah campur aduk. Ada yang takut, ada yang masih mikirin perut. Sementara itu, bayangan sosok menyeramkan, Najzehrer, makin jelas terlihat. Dia merayap pelan dari balik gedung, tubuhnya kayak mayat setengah busuk. Rambutnya kusut kayak benang ruwet yang gak pernah disisir. Dan matanya kosong, putih pucat tanpa bola mata hitam. Giginya runcing, seperti taring vampir, tapi cara jalannya lebih kayak kepiting mabuk. Ngesot sambil nyeret kakinya yang kaku. Setiap langkahnya bikin bulu kuduk orang berdiri. Ada anak kecil yang sempat lihat Najzehrer itu langsung kejang-kejang ketakutan. Lalu ibunya buru-buru nutup mata anaknya sambil teriak, "Jangan lihat, nak, itu bukan cosplay, itu beneran." Beberapa orang tua langsung beristighfar keras-keras, "Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah," sambil lari tunggang langgang. Di antara keributan itu, burung Nuri masih nggak berhenti teriak. Suaranya sampai bikin beberapa mobil alarmnya bunyi sendiri. Ondel-ondel Nurdin tetap kaku. Tapi entah kenapa banyak orang merasa justru dia yang paling kuat di situasi kacau itu. Beberapa orang bilang, lihat tuh ondel-ondel. Meski ada mayat hidup, dia tetap berdiri kokoh. Pasti ini simbol kekuatan rakyat Betawi. Ada juga yang nyeletuk, paling dalamnya ada orang capek lagi tidur. Tapi semua terdiam ketika pengumuman darurat tiba-tiba terdengar dari pengeras suara polisi. Suara serak-serak panik seorang petugas menggema di udara. Perhatian, perhatian, keadaan darurat, 6 orang tewas. Lebih dari 1.200 orang ditahan. Mohon semua warga segera membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Presiden telah mengirim pasukan dan membatalkan perjalanan ke Cina. Sekejap suasana makin kacau. Orang-orang yang tadinya masih penasaran sama Najzehrer langsung kabur ke segala arah. Ada yang nyebur ke kali saking paniknya, ada juga yang nekat manjat tiang listrik. Suara sirene meraung-raung, lampu polisi berkedip biru merah kayak pesta kembang api. Beberapa pedagang kaki lima buru-buru ngumpetin dagangan mereka, takut dianggap provokator. Sementara itu, Najzehrer justru tambah semangat. Matanya makin berkilat, mulutnya terbuka lebar seolah mencium aroma panik manusia sebagai makanan favoritnya. Orang-orang makin yakin, mitos Eropa itu benar adanya. Kalau mayat nggak dikubur dengan benar, arwahnya bakal jadi penyebar wabah, dan sekarang mereka lihat langsung dengan mata kepala sendiri. Ondel-ondel Nurdin tetap jadi pusat perhatian. Meski nggak bergerak, bayangannya memanjang di aspal, seakan jadi simbol terakhir yang bisa diandalkan rakyat untuk menghadapi ketakutan. Beberapa orang bahkan mendekat hanya untuk berdoa di dekat kakinya, berharap ada perlindungan.
Burung nuri di bahunya masih teriak. Kali ini lebih jelas, kayak nyebut kata-kata manusia. Lari, lari, wabah, wabah. Suasana makin absurd, antara horor, konyol, dan politik yang campur aduk jadi satu. Presiden akhirnya nggak tahan lagi melihat berita yang makin hari makin kacau. Dari istana, beliau langsung ambil keputusan tegas. Pasukan bersenjata lengkap dikerahkan ke jalan-jalan utama. Mobil lapis baja berjejer kayak lagi pameran otomotif militer, tank kecil merayap di aspal, dan helikopter mondar-mandir di udara bikin debu beterbangan kemana-mana. Pengumuman resmi disiarkan lewat televisi dan pengeras suara. Perjalanan kenegaraan ke Cina resmi dibatalkan, demi fokus menangani situasi dalam negeri. Harapannya, langkah ini bisa bikin rakyat tenang. Tapi kenyataannya, justru suasana jadi makin horor. Bayangin aja, di satu sisi ada barisan aparat dengan senjata lengkap, di sisi lain masih ada Nach Zehrer merayap pelan dari kegelapan dengan tatapan kosong. Orang-orang jadi nggak tahu harus takut sama siapa dulu. Sama pasukan bersenjata yang galak atau sama mayat hidup mirip vampir yang katanya penyebar wabah. Kerumunan yang tadinya protes politik langsung jadi kayak penonton konser horor live. Ada yang masih bawa spanduk tuntutan, tapi sekarang spanduk itu dipakai buat kipas-kipas saking paniknya. Ada juga yang nyeletuk, ini demo apa film horor? Sih? Kok ada tank sama zombie bareng? Suasana semakin absurd. Wartawan yang tadinya sibuk meliput aksi protes, sampai bingung harus nulis judul berita apa. Breaking news, antara reformasi dan mayat hidup, atau live report, pasukan elit versus vampir Jerman di Jakarta? Para jurnalis bolak-balik ngecek kamera, takut ketahuan sama sensor kalau berita mereka terlalu aneh buat disiarkan. Pasukan yang datang juga nggak kalah bingung. Komandan yang memimpin operasi sempat berteriak lantang lewat toa, semua warga tenang. Jangan panik. Tapi suaranya malah kalah sama jeritan orang-orang dan teriakan burung nuri yang masih nempel di bahu ondel-ondel Nurdin. Beberapa tentara bahkan melongo, ngeliatin langsung sosok Nach Zehrer yang merangkak pelan. Salah satu prajurit nyeletuk ke temannya, bro, itu musuh kita? Atau efek kamera prank? Jangan-jangan ada YouTuber bikin konten horor di sini. Temannya cuma geleng-geleng sambil megang senapan yang tangannya udah gemeteran. Di sisi lain jalan, pedagang kaki lima yang belum sempat kabur masih mencoba jualan dengan suara lirih. Ada yang nawarin cilok panas, nggak takut vampir. Ada juga yang dorong gerobak bakso tapi rodanya nyangkut di aspal retak gara-gara tank lewat. Ironisnya, beberapa warga masih sempat beli. Jadi bayangin, suasana horor, sirene meraung, pasukan bersenjata berjajar, ada vampir Eropa merayap, tapi di sudut jalan ada orang nyeruput bakso kuah panas sambil bilang, ya udah, mumpung masih hidup kita makan dulu. Nach Zehrer makin jelas wujudnya. Bau busuk mayatnya terbawa angin sampai bikin polisi yang bawa tameng muntah di balik helm. Tubuhnya bergerak aneh, kadang ngesot, kadang melompat kayak katak lumpuh. Setiap dia membuka mulut, terdengar suara desisan aneh yang bikin bulu kuduk berdiri. Orang-orang yakin, ini bukan sekadar hantu lokal, tapi entitas asing yang datang nun jauh dari Eropa, entah kenapa bisa nyasar sampai ke Jakarta. Apa jangan-jangan dia ikut turis gelap di koper? Celetuk seorang mahasiswa yang masih sempat bercanda meski keringatnya udah dingin. Presiden, yang ikut memantau lewat layar besar di ruang kendali, kelihatan pucat. Para menteri di sampingnya berdebat hebat. Ada yang bilang harus adu senjata, ada yang bilang harus panggil ustaz buat rukyah massal, ada juga yang nyeletuk, kalau ini beneran vampir, kita panggil Blade aja kali, ya? Saking bingungnya, salah satu ajudan sampai nyeletuk, Pak, ini negara darurat politik apa darurat zombie, sih? Presiden cuma tepok jidat. Belum pernah ada sejarah rapat kabinet bahas vampir Jerman di tengah demo politik. Suasana makin panas karena warga yang tadinya ikut aksi politik sekarang tercerai-berai. Sebagian lari ke masjid, sebagian lagi ngumpet di toko yang tutup, sebagian tetap bertahan sambil live streaming ke media sosial. Guys, lihat nih, lagi demo muncul vampir. Jangan lupa like dan subscribe ya, biar gue bisa beli lampu UV buat ngusir dia. Jadi tontonan rakyat bukan cuma di lokasi, tapi juga di HP orang-orang di seluruh Indonesia yang nonton live sambil komen. Astagfirullah, seriusan ini? Kok kayak drama Korea horor tapi versi Betawi? Sementara itu,
Burung Nuri di bahu ondel-ondel Nurdin masih nggak berhenti teriak. Suaranya makin jelas, kali ini seperti menirukan suara manusia. Wabah, wabah, mati, mati. Orang-orang makin panik, menganggap burung itu kayak dukun burung yang bisa nerawang masa depan. Ada yang sampai sujud di bawah ondel-ondel Nurdin, berharap ada perlindungan gaib dari makhluk budaya lokal ini. Ironisnya, ondel-ondel Nurdin tetap kaku, nggak bergeming, topengnya masih dengan ekspresi muram yang kayak lagi mikirin tagihan listrik dan cicilan rumah. Tentara akhirnya berusaha maju mendekati Nach Zehrer. Mereka mengarahkan senapan, tapi nggak ada yang berani narik pelatuk duluan. Ketika satu prajurit nekat melepaskan tembakan peringatan ke udara, semua orang langsung tiarap. Tapi bukannya Nach Zehrer kabur, dia malah berhenti, menoleh pelan, lalu senyum kecut dengan gigi tajamnya. Senyumnya bikin satu batalion langsung keringat dingin. Seorang polisi senior berbisik, kalau ini beneran Nach Zehrer, peluru biasa nggak akan mempan. Kita butuh paku besi atau ritual penguburan ulang. Semua makin bingung, demo politik berubah jadi seminar dadakan tentang folklore Jerman. Kerumunan di jalan sudah kayak pasar malam campur neraka mini. Ada asap, ada lampu polisi, ada bau nangka busuk, ada pedagang cilok, ada orasi politik yang masih kedengaran samar-samar, ditambah makhluk Eropa yang seharusnya ada di kuburan malah nongol di tengah kota. Orang-orang gak bisa lagi bedain mana dunia nyata, mana dunia film. Beberapa warga sempat bilang, ini pasti konspirasi. Jangan-jangan Nach Zehrer ini settingan biar demo bubar. Tapi teori itu buyar ketika makhluk itu tiba-tiba nyeruduk motor butut yang parkir di pinggir jalan sampai meledak kecil. Api menyala, semua tambah jerit. Di titik ini, orang-orang sadar bahwa ketakutan mereka bukan cuma ke aparat, bukan cuma ke politik, tapi juga ke sesuatu yang jauh lebih misterius. Ondel-ondel Nurdin tetap berdiri, bayangannya panjang di aspal, burung Nuri masih ribut, nangka busuk makin melebar baunya, dan pasukan tentara makin bingung harus ambil langkah apa. Kota yang tadinya jadi pusat protes politik kini berubah jadi panggung besar tragedi horor absurd yang gak masuk akal. Dan semua orang hanya bisa bertanya-tanya, ini akhirnya akan jadi sejarah baru Indonesia, atau sekadar mimpi buruk kolektif yang gak akan pernah dilupain? Akhirnya, kota benar-benar berubah jadi panggung absurd yang gak masuk akal, campuran antara drama politik, kekacauan jalanan, dan mitos horor yang kayaknya cuma bisa ditemuin di film campuran, Pengabdi Setan, Ketemu, Negeri Lima Menara, lalu disponsori acara demo besar-besaran. Di tengah semua hiruk-pikuk itu, ondel-ondel Nurdin masih berdiri tegak, topeng muramnya sama sekali nggak berubah. Entah apa yang ada di pikirannya, kalaupun dia bisa mikir, mungkin dia cuma pengen pulang ke sanggar, rebahan, terus nonton sinetron sambil ngopi. Tapi sekarang, ia jadi simbol diam yang bikin orang makin penasaran. Burung Nuri yang hinggap di bahunya udah kayak wartawan infotainment. Suaranya makin keras, kadang menirukan suara manusia, mampus, mampus, atau wabah, wabah, sampai ada juga yang kedengeran kayak astagfirullah. Bikin orang bingung, ini burung asli apa sound system bocor. Beberapa warga malah mulai percaya burung itu bukan sekadar hewan peliharaan, tapi malaikat penyampai kode-kode gaib. Ada emak-emak yang bawa payung langsung sujud ke arah burung Nuri sambil berdoa. Ya Allah, lindungi cucu saya yang lagi UNBK. Situasi makin gak nyambung. Sementara itu, nangka pecah di jalan sudah jadi tragedi tersendiri. Cairannya yang lengket bikin beberapa orang terpeleset kayak di acara komedi slapstick. Seorang mahasiswa yang tadinya teriak orasi politik jatuh terjungkal gara-gara nginjak biji nangka, spanduknya melayang kena kepala polisi, dan tiba-tiba suasana serius berubah jadi kayak karnaval gagal. Nggak cuma itu, aroma nangka yang udah bercampur asap knalpot bikin beberapa orang muntah di tempat. Wartawan yang masih siaran langsung sampai komentar dengan serius, pemirsa, aroma busuk di sini sungguh menusuk. Entah ini bau asap, bau mayat, atau bau nangka gagal panen. Di sisi lain, Nach Zehrer semakin mendekat. Gerakannya pelan, tapi penuh teror. Setiap langkahnya kayak disertai bunyi gesekan tulang yang bikin bulu kuduk berdiri. Orang-orang yang tadinya berani selfie sekarang kabur satu-satu. Ada yang jatuh, ada yang nabrak motor, ada juga yang kejeblos got saking paniknya. Seorang bapak-bapak sampai teriak, "Udah, bubar semua. Ini bukan demo lagi, ini The Walking Dead versi Betawi."
Naj Zehrer mendekat makin dekat. Matanya kosong, giginya kelihatan, tangannya seperti mau meraih siapa saja yang ada di depannya. Dan di tengah semua kehebohan itu, reporter televisi yang biasanya super serius malah kehilangan wibawa. Dengan napas ngos-ngosan, rambut acak-acakan, dan keringat mengucur deras, dia menatap kamera lalu berkata, "Pemirsa, kami juga bingung, ini breaking news atau breaking nangka?" Ucapannya langsung viral. Netizen rame-rame bikin meme, ada yang edit fotonya dengan teks, "Breaking nangka, saat politik dan buah berkolaborasi dalam horor." Bahkan beberapa channel gosip YouTube langsung ngasih judul clickbait, "Ondel-ondel, burung nuri, dan vampir Jerman rebutan nangka pecah di tengah demo, no sensor, no hoax." Situasi itu benar-benar jadi legenda dadakan. Orang yang ada di lokasi bakal cerita ke anak cucunya. Dulu pernah ada demo, tiba-tiba nangka pecah, terus vampir muncul, dan presiden batal ke Cina. Cerita itu bakal jadi bahan tongkrongan anak-anak muda, jadi bahan stand-up komedi, bahkan mungkin masuk buku sejarah edisi revisi kalau dosen-dosen juga ikut bingung membedakan realita dan mitos. Ondel-ondel Nurdin dengan ekspresi muramnya akhirnya jadi simbol absurdnya zaman. Diam, tapi semua orang panik di sekelilingnya. Alhamdulillah, sahabat semua, cerita konyol ini akhirnya selesai juga. Dari awal sampai akhir, kita udah sama-sama nyaksin gimana ondel-ondel Nurdin, burung nuri cerewet, nangka pecah, sampai makhluk aneh Naj Zehrer bikin suasana kota jadi kacau balau. Semoga kisah ini bisa jadi hiburan, tapi juga pengingat bahwa dalam kondisi segenting apapun, kita jangan pernah lupa bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Jangan lupa juga, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seaneh apapun kejadian di dunia, yang paling penting adalah kita selalu kembali kepadanya. Semoga Allah memberikan kita semua rizki yang barokah, kesehatan yang panjang, dan rezeki melimpah. Saya doakan semoga kita semua, umat Nabi Muhammad, diberi kesempatan untuk haji, umroh, dan ziarah ke makam Rasulullah setiap tahun. Amin ya robbal alamin. Oh iya, jangan lupa, di deskripsi video ada satu pertanyaan. Kalau kalian jawab benar di kolom komentar, insya Allah doanya hadiah haji, umroh, dan ziarah setiap tahun. Kalau jawabannya salah, jangan sedih, tetap saya doakan semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan segala urusan. Terakhir, tulis juga di kolom komentar dari mana asal kalian, biar kita makin akrab dan bisa tahu penonton kita ada di mana aja. Dan jangan lupa request judul apalagi tentang ondel-ondel yang harus saya ceritain di video berikutnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.